Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Baik, pada video kali ini kita akan mencoba untuk mendemokan bagaimana cara membuat logger atau kita debugging di Odoo. Pertama-tama saya masuk dulu ke direktori Odoo-nya. Di sini saya menggunakan Odoo 16CE, diinstal menggunakan Docker. Oke, kita coba start. Kemudian kita coba akses. Web. Oke, ini Odoo-nya. Kemudian kita akan coba simulasikan di modul maintenance. Nah, ini Odoo yang kita pakai, Odoo versi 16 Community Edition. Oke, tadi kita akan mencoba mendemokan di modul maintenance. Jadi di sini ada maintenance request. Nanti pada saat pembuatan maintenance request baru, pembuatan record baru, kita akan coba kasih logger. Oke, saya buka dulu add-on-nya. Nah, di sini saya sudah membuat add-on atau folder untuk persiapan demonya. Ini manifestnya, jadi cuma biasa ya, tidak ada yang susah. Kemudian di sini ada fill init. Nah, kita buat model baru. Di dalam folder model kita buat file init. Kemudian kita juga buat file model, misalnya tadi maintenance request. Oke, berarti kita buat model baru maintenance request. .py. Oke, sudah. Kita perbesar. Kita import from Odoo, import models, fill, API dan lain-lain itu ya. Kemudian kita buat inherit model dari maintenance request. Namanya tadi maintenance request. Oke, misalnya seperti ini. Nah, nanti di sini kita akan membuat atau menginherit method create. Modelnya ini. Oke. Uncreate record berarti itu metodenya create ya, def create self. Kemudian nanti ada parameter files atau file list gitu ya, dan seperti ini. Oke, mungkin kita bisa cek di Odoo, kita lihat source code Odoo di GitHub Odoo. Nah, di sana nanti akan ada, kita contoh versinya 16, pilih, ganti branch dulu, kemudian go to file, kita ketikkan atau kita cari di folder add-on. Ini sebenarnya hanya untuk referensi ya, bagaimana melihat add-on Odoo standarnya seperti apa gitu. Nah, misalnya di maintenance, kemudian models, maintenance. Oke, di sini seharusnya ada inherit dari method create. Nah, kita bisa cari simbol panel create.
dicari dulu. Nah, ini contohnya, kita klik. Nah, ini definisi create, method create. Di sini menggunakan model create multi, parameternya valis. Artinya kalau Odoo 16 ini memang memperlakukan create multi ya. Nah, kita bisa cari lagi contoh yang lain. Nah, ini juga sama, create multi. Nah, kalau ini pemanggilan create. Oke, atau kita juga bisa ngecek di modul-modul lain. Misalnya purchase ya. Purchase. Hotels. Purchase. Oke, sini kita cari lagi create. Nah, ini contoh inherit create juga. Jadi kurang lebih seperti itu ya prosesnya. Oke, kita copy saja. Kita coba pasang. Oke, jadi kita membuat method create, ada dekorator create multinya. Artinya nanti diperlakukan record tersebut banyak, valis itu datanya banyak gitu. Seperti itu. Nah, kemudian karena ini inherit hanya untuk proses debugging, kita panggil metode utamanya atau metode parennya. Jadi apa adanya sebelumnya kita panggil, kita masukkan ke parameter, kita masukkan dulu parameter valis, kemudian nanti kita return hasil eksekusi tersebut. Artinya metode ini hanya menginherit. Oke. Kemudian untuk bisa logger atau logging, kita import logging. Kemudian di bawahnya kita membuat variabel logger, logging, get logger. Kemudian parameternya name misalnya. Ini nama dari file atau metode yang memanggilnya. Kalau sudah di bagian create, kita bisa memberikan log pada sebelum eksekusi super. Jadi sebelum kita melakukan proses create, kita bisa logger dulu. Nah, misalnya nanti kita cari tahu apa sih nilai dari valis itu. Seperti itu ya. Nah, ini hanya untuk tanda biar ketika nanti dijalankan ada kelihatan seperti itu. Oke, kalau sudah kita import di init, import maintenance request. Oke, kemudian karena ini nanti mau menginherit itu, kita depend ke add-on maintenance. Itu sesuai dengan nama add-on di Odoo. Kita bisa cek di sini namanya maintenance itu. Kemudian kita init di init yang luar, from import models. Jadi modelnya biar kepanggil seperti itu. Oke ya, ini manifest sudah, init di dalam model sudah, memanggil maintenance request. Maintenance request ada method create yang di dalamnya ada logger. Oke, kemudian return result. Kalau sudah, kita coba restart Odoo-nya.
Oke, kemudian kita coba. Nah, di apps, kemudian kita aktifkan mode debug atau developer mode. Kita update app list dulu karena itu add-on baru. Kemudian baru kita cari. Tadi namanya Aris Custom. Nah, ini ya. Kita activate. Oke, setelah berhasil diinstal, kita coba ke maintenance request. Kemudian kita create data baru. Nah, saat create kita buka logger dari Odoo. Kita lihat log Odoo-nya. Docker compose logs WinF misalnya 300 baris Odoo gitu ya. F ini artinya nanti akan berjalan terus. Oke, enter. Nah, ini lognya. Oke, kita coba isi. Tes. Server schedule. Misalnya datanya seperti ini. Kemudian durasinya 2. Description. Nah, ketika klik save, nah di sini akan ada loggernya yang kita buat tadi. Akan tertulis di log, ada file list, kemudian nilai dari file list yang tadi kita ingin keluarkan ke log. Oke, seperti itu. Oke ya, jadi seperti itu cara kita menulis logger atau ngelog di Odoo. Oke, selanjutnya kita akan mencoba misalnya proses debug pada saat write atau pada saat proses edit ya, update. Nah, agar bisa melakukan proses debug, kita nanti memerlukan PDB. Kita tulis dulu metode write dari Odoo ya untuk update. Save, kemudian parameter files yang akan di update. Nah, seperti ini metodenya. Nah, untuk mau mengetahui lagi, kita bisa lihat di Odoo lagi ada metode write, contoh implementasinya. Nah, ini contohnya. Jadi ketika write dia ngapain gitu. Oke, seperti itu ya. Kita coba. Pertama kita buat variabel result. Ini akan menampung eksekusi write proses update normalnya Odoo. Self, kemudian write files. Oke, kemudian nanti akhirnya kita return result tersebut. Nah, ini proses inherit. Nah, kemudian untuk debug, misalnya sesudah atau sebelum ini silakan. Ini kalau sesudah di sini, kalau sebelum di atasnya. Nah, misalnya kita coba di sebelum. Pertama, kita import dulu PDB. PDB itu Python debugger. Import PDB, kemudian koma PDB set trace. Set trace ini seperti kita memberikan breakpoint atau titik untuk berhenti program. Jadi nanti ketika kita eksekusi, programnya akan berhenti. Nah, kita bisa ngecek di situ. Oke, misalnya seperti ini. Kemudian kita coba restart Odoo-nya. Docker compose restart Odoo.
Oke, sudah. Ini nama kontainernya. Nah, nanti kita perlu attach kontainer tersebut karena biar interaksi dengan command line-nya si Odoo. Ini kalau menggunakan Docker ya. Kalau yang normal, yang tanpa Docker tuh nggak perlu. Oke, kita coba lagi. Kita buka maintenance request karena tadi event write, berarti ini kita update. Misalnya ini dan bintang. Nah, ini sudah mendeteksi update ya. Nah, ini posisi sekarang program di mana? Kita ketik L. Nah, ini ditunjukkan sekarang posisinya ada di result. Jadi setelah breakpoint berhenti di situ. Nah, kita bisa cek files. Files itu data yang akan diupdate. Oh, ternyata yang diupdate ini gitu. Jadi di sini kita bisa mengetahui variabel dan lain-lain, posisi dan lain-lain gitu. Next ini untuk next. Nah, ini berarti lanjut ke return. Kemudian kalau continue C gitu. Nah, ketika continue berarti programnya akan selesai, dilanjutkan prosesnya gitu. Nah, ini kalau tadi di save lagi, write lagi masuk sini, kemudian kita continue. Seperti itu. Nah, itu cara kita debug ya. Nanti di sini kita bisa melihat posisi eksekusi, kemudian variabel dan lain-lain. Oke, seperti itu. Kita stop. Mungkin seperti itu untuk penjelasan atau contoh bagaimana kita log dan debug di Odoo. Nah, ini konfigurasi kalau di Docker perlu menambahkan std open sama tty agar bisa logger atau agar bisa debug ya. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.